Halo, ketemu lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial, yakni detail tentang fase ketiga meditasi mistik bermain jiwa. Jadi video ini rangkaian dari dua video sebelumnya. Video yang pertama saya sampaikan bahwa dalam meditasi mistik fokus bukan orientasi utama, karena meditasi mistik itu lebih menggali tentang alam pikiran bawah sadar kita. Kemudian video kemarin saya sampaikan tentang fase kedua, yakni titik kosong. Di video kali ini kita masuk bahasan fase ketiga, yakni fase kontemplatif. Fase ini adalah fase kunci dari meditasi mistik, karena di fase ketiga inilah sebetulnya kita nantinya akan bisa membuktikan sendiri, mengalami sendiri apa yang menjadi kekuatan yang ada di belakang pikiran kita. Oke, jadi video kali ini adalah fase ketiga meditasi mistik. Bagaimana kita melatih pikiran kita. Buat kalian yang barusan mampir, kalian tertarik meditasi mistik, silahkan kamu subscribe dulu, aktifkan notifikasi, dan kita akan belajar meditasi bersama secara otodidak. Video ini nanti saya bagi ke dalam dua bagian, karena di video sebelumnya saya sempat jelaskan bahwa kita berusaha menggali alam bawah sadar. Ini objek utama dari meditasi mistik. Nah, sumber data dari alam bawah sadar itu ada dua. Satu, data memori kehidupanmu saat ini, dan data yang satunya adalah memori jiwamu. Ini bagian pertama, kita akan membahas bagaimana kita melatih pikiran kita berinteraksi dengan pikiran kita untuk yang berhubungan dengan memori kehidupan yang sekarang. Jadi, perbedaan mendasar dari meditasi mistik dengan meditasi yang lainnya. Ini adalah, kalau kemarin saya sudah membahas fokus ya, kita orientasinya bukan ke fokus. Meditasi mistik ini ketika banyak rata-rata mereka yang berlatih meditasi kesulitan masalah pikiran yang liar atau segala macam, di meditasi mistik ini kita justru berpikir. Jadi ini bedanya, bertolak belakang dengan meditasi yang lain. Kalau yang meditasi yang lain berusaha untuk fokus, membatasi, di meditasi mistik justru kita berpikir. Nah, fase kontemplatif ini, kalau dari asal katanya kan kontemplasi itu perenungan. Jadi disinilah apa yang saya maksud dari meditasi mistik itu tentang interaksi si pelaku meditasi dengan pikirannya sendiri. Jadi momen meditasi adalah momen di mana kamu berinteraksi dengan pikiranmu. Selama hidup, kamu tidak pernah, jarang sekali meluangkan waktu untuk berinteraksi. Ini yang mengakibatkan kamu sendiri tidak bisa mengendalikan pikiranmu, tidak tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Akhirnya masalah manusia sebenarnya dirinya hanya merasa berpikir. Manusia tidak sadar bahwa dia dikendalikan oleh pikirannya.
Jadi ini problem utama. Pikiran itu milik kamu atau kamu milik pikiran. Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan gambarkan apa aja inti yang kita akan lakukan. Intinya bahwa kita pengen tahu seperti apa sih pikiran kita. Nah, pikiran itu bisa bekerja ketika ada perbandingan. Ini yang pertama saya sampaikan ke kalian. Tanpa ada perbandingan, pikiran tidak akan bisa bekerja. Jadi ini hubungannya dengan memori. Jadi data memori itu digunakan pikiran untuk pembanding yang nantinya menjadi dasar reaksi dari setiap input yang masuk. Nah, ini yang saya katakan, kalau tanpa memori, kamu itu tidak ada apa-apanya. Pikiranmu pasti tidak akan bekerja. Sama seperti kasus ketika ada orang kecelakaan, memorinya terhapus, hilang, ya dia tidak tahu apapun. Artinya bahwa memori manusia ini yang menjadi dasar semua penggerak pikirannya. Kalau kamu pernah diajarkan bahwa orang mengatakan meditasi hanya ada di saat ini, kamu hanya bisa ada di saat ini ketika kamu tahu persis apakah kamu menampilkan memori masa lalu atau kamu justru menciptakan memori masa depan. Jadi siklusnya itu hanya semacam itu. Data masa lalu memberikan bahan pada pikiranmu untuk menciptakan masa depan. Jadi ini lika-likunya. Oke, jadi perbandingan itu adalah dasar pikiran bisa bekerja. Ini erat kaitannya bahwa kalau kamu lihat segala hal yang ada di dunia ini, berlaku dualitas, selalu berpasang-pasangan, ya kan? Satu sama lain saling meniadakan. Jadi kalau ini yang saya katakan titik nol, erat kaitannya dengan ini. Dua sisi yang saling meniadakan pada titik seimbang, dia netral, nol. Nah, sekarang kita lihat pikiranmu itu ada beberapa step atau langkah di setiap kali kamu beraktivitas. Hal yang pertama adalah sebelum kamu membandingkan, kamu harus bisa mengidentifikasi. Nah, panca indera itu memasukkan data, kemudian diidentifikasi berdasarkan memori data yang kamu miliki. Jadi identifikasi itu pasti ada. Nah, ini hubungannya ketika kalau orang itu setiap kali berpikir itu pasti menggambarkan. Coba kamu bisa rasakan bahwa kalau kamu berpikir itu ada unsur menggambarkan. Kamu menciptakan. Ini yang dikatakan identifikasi itu kamu ciptakan. Ini erat kaitannya juga dengan fenomena nanti yang akan kita bahas di bagian kedua, fase kontemplasi.
Oke, jadi tadi saya sebut perbandingan tanpa ada identifikasi dia tidak akan bekerja. Jadi problem manusia itu sebetulnya pikiranmu itu terlalu terlalu hebat, terlalu canggih. Jadi semua data itu terekam begitu saja tanpa kamu tahu bagaimana ini kerjanya. Jadi setiap orang menggunakan pikiran itu pasti membandingkan, kemudian menilai, baru kemudian dia memutuskan. Jadi manusia sebetulnya, karakter manusia itu pasti menghakimi. Kenapa menghakimi? Ya karena bawaan pikiran itu tadi. Dia membandingkan, menilai yang mana. Jadi ini kaitan erat dengan bagaimana di fase kontemplasi kita berlatih dengan pikiran kita sendiri. Oke ya, jadi identifikasi, perbandingan, ada unsur penilaian, pertimbangan, kemudian sampai ke kamu memutuskan. Ini langkah-langkah pikiran kamu bekerja. Oke. Nah sekarang, lalu apa yang kamu lakukan di fase kontemplasi? Jadi di awal-awal kita harus mengenali mekanisme ini. Yang pertama, ketika kamu sudah masuk dalam fase kontemplasi, dalam fase atau jeda waktu beberapa saat, memorimu akan tampil, memori masa lalu. Apa yang kamu lakukan? Kamu di sini melakukan filterisasi, pemisahan. Jadi kalau ada muatan memori yang muncul, kamu nyatakan ke dirimu sendiri, ini bagian yang mana. Ketika yang muncul itu adalah bagian masa lalu, kamu nyatakan, ini masa lalu saya. Kemudian ketika ada bayangan masa depan, angan-angan, ya kan? Kalau kamu dalam meditasi itu kan mesti unsurnya takut, kemudian kalau takut, mikir besok membayangin seperti apa, ya kan? Rata-rata semacam itu. Nah, bayangan ketakutan ini belum terjadi. Dia ada nanti setelah ini. Jadi ini bagian dari masa depan. Apapun yang muncul, kamu filter ini, kamu pisahkan. Jadi di sini kamu mulai melatih pikiranmu sendiri supaya apa? Supaya kamu nantinya mencoba memprogram pikiranmu untuk berada di saat ini. Jadi ini bukan proses yang instan. Setiap kali kamu beraktivitas meditasi, apalagi kamu baru memulai, memori itu pasti muncul. Nah ini yang kamu lakukan. Jadi filterisasi memori. Kemudian hal lain setelah itu adalah filterisasi emosi. Jadi ketika tadi kamu sudah memisahkan itu, ini berbarengan ya. Kamu simultan saja. Ini bukan yang pertama filterisasi tadi memori, kemudian baru yang emosi. Tidak, lakukan saja bersamaan. Kamu misahkan dua sisi, dualitas tadi. Semua kan ada dalam dua kutub. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu merasa memori gambaran yang muncul membawa kamu kesedihan, dan nyatakan ini kesedihan. Kemudian apapun yang muncul, kamu mencoba mencari penyeimbang. Suatu saat kamu dalam satu meditasi kamu mulai merasa sedih. Nah nanti kamu mencoba juga menarik memorimu di mana kamu bahagia. Saat mana kamu bahagia? Jadi intinya dalam proses fase kontemplatif ini, kamu berinteraksi dari mekanismenya, memisahkan, kemudian menyeimbangkan.
Setelah kamu menyeimbangkan, ini yang saya katakan analogi meditasi di video tutorial pertama, fokus atau kosong, tentang keseimbangan. Meditasi seperti kamu menaiki sepeda. Sebelum kamu mencapai keseimbangan, kamu belum bisa mengendalikan pikiranmu. Ketika kamu berusaha menampilkan tadi memori maupun emosi secara seimbang, perlahan nanti pikiranmu akan menyesuaikan. Dia tidak akan seketika kamu mulai memegang kendali. Ya, jadi tadi saya gambarkan mekanisme sederhana pikiran kita, kemudian kamu mulai melakukan pemilahan, filterisasi, baik itu memorimu dalam hubungannya dengan rentang waktu, masa lalu atau masa depan, kemudian emosinya juga kamu coba seimbangkan. Nah, ini sampai di sini dulu. Artinya apa? Kamu mulai mengenali, kemudian mulai melakukan pemrograman. Jadi, apa yang terjadi pada pikiranmu ketika kamu terbawa masa lalu atau juga berangan-angan tentang masa depan? Ini bukan satu hal yang buruk atau salah. Kekurangannya adalah bahwa kamu tidak memegang kendali. Pikiranmu ini ibarat komputer yang sangat canggih. Kalau komputer yang canggih, yang teknologinya bagus, kemudian ada seorang programmer, komputer ini dimanfaatkan untuk apapun juga, membuat program, entah itu untuk menciptakan sesuatu atau mengatur satu sistem. Ini sama dengan pikiranmu. Hal yang tidak kamu ketahui, pikiranmu melampaui apapun yang paling akhir spesifikasi komputer sekarang. Itu masih jauh dengan kemampuan pikiranmu. Nah, karena kamu tidak sadar bahwa kamu sebenarnya memprogram sendiri alur cerita dan bagaimana pikiran itu bekerja. Jadi ini yang saya katakan, kamu tanpa sadar memprogram dan kamu akhirnya bukan programmer dari pikiranmu sendiri. Kamu bukan yang mengendalikan dan memanfaatkan pikiranmu, tapi kamu hanyalah seorang user, diperintah oleh pikiran. Oke ya, jadi pertanyaan tadi saya sempat sampaikan. Apakah kamu memiliki pikiran atau kamu sendiri yang dimiliki oleh pikiran? Oke ya, jadi ini tahap awal di mana kamu masuk ke fase kontemplasi. Nah, fase ini bervariasi. Kamu melakukan ini di hari 1, 2, 3, kemudian nanti diganti lagi. Ada kalanya kamu melakukan ini, ada kalanya kamu mengamati tanpa melakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang kamu pasif, kadang kamu berusaha. Kenapa? Ya karena cara kerja pikiranmu semacam itu. Kamu harus punya perbandingan. Jadi di meditasi mistik ini, kamu belajar dengan membandingkan dan mencari caramu sendiri. Belajar terbaik itu dari kesalahan. Tapi bukan berarti ketika kamu belajar kemudian sengaja berbuat salah. Apapun yang paling optimal kamu lakukan, menghindari kesalahan. Tapi hal yang paling bagus adalah belajar dari pengalaman. Pengalaman yang paling bagus ketika kamu cepat bereaksi, tahu kesalahan dan kemudian merubah. Oke, jadi ini awal kalian mengolah memori aktivitas kehidupanmu saat ini. Nanti perlahan kamu bisa mengendalikan pikiranmu, dan setelah ini nanti di bagian video berikutnya saya akan sampaikan kunci kekuatan
meditasi mistik. Jadi ini erat kaitannya nanti yang berhubungan dengan metafisik atau yang populer dengan hukum tarik-menarik dan sebagainya. Bagian inilah yang nanti akan menarik kamu. Semakin kamu intens dengan hal ini, semakin kamu akan penasaran dengan apa yang ada di belakang pikiranmu. Di bagian yang nanti kaitannya dengan memori jiwa, artinya terlepas dari dimensi ruang dan waktu dengan apa yang ada sekarang kamu jalani. Nah, bagian pertama ini kamu aplikasikan dulu supaya kamu punya sedikit, paling tidak, pemanasan dan punya kontrol, karena nanti berhadapan dengan hal-hal yang aneh-aneh yang menantang logikamu. Kalau kamu belum berlatih dari sini, nanti akan lebih sulit. Kamu sekali lagi nanti akan menjadi korban dari pikiranmu sendiri. Oke ya, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat, semoga kamu bisa semakin intens bermeditasi, tidak lagi stres bermeditasi. Manfaatkan pikiranmu, latihlah, cari keseimbangan, kuncinya hanya di sana. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kamu berikan like. Kamu bisa share juga ke teman-teman mungkin yang tertarik belajar meditasi mistik. Kalau ada yang belum jelas, silahkan kamu tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.